Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Segala puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya, yang telah banyak berikan nikmatnya pada kita semua, teman-teman ya. Di Institut Agama Islam Syahid Bogor ini ya. Mahasiswa kuliah kerja nyata di Desa Gunung Sari ya, Desa Gunung Sari. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW ya, karena berkat jasa usaha beliau lah ya kita jadi tahu ya yang baik, yang benar itu seperti apa ya. Oke, kita kali ini akan membicarakan dan mendiskusikan dan membuat perencanaan ya. Pertama tadi ya, teman-teman mungkin sebelumnya sudah ada yang membuat perencanaan sebelumnya. Mungkin boleh di di refresh lagi, kemarin tuh sudah diskusi apa aja yang ini aja, kalau memang ini seingatnya aja. Paling Prokja. Ya Prokja apa? Usul Prokja udah ada. Apa tuh? Secara garis besarnya aja seingatnya. Secara garis besarnya. Tadi kami menyampaikan dari hasil yang nah iya boleh. Iya. Nanti pada shopping gitu, Iya. tambahan atau koleksi gitu. Secara garis besarnya kan tadi ya, yang tadi udah dikit kita bicarain ya. Iya. Apa tuh tadi tentang pariwisata itu ya, Iya. Lembur Anyar ya, terus apa, rumah gizi, perpustakaan itu ya. Nah ini kalau dibilang ya sebenarnya itu program besar itu ya, program besar. Nah tapi saya itu juga kan teman-teman juga ada tuh program yang istilahnya tuh kecil-kecil ya, kata tadi itu ya, ngajar ngaji ya. Iya. Nah sebenarnya itu bisa loh jadi ini yang kita juga, jadi poin kita juga. Tadi yang saya bilang ya, dibuat absennya, terus yang ngajarnya itu siapa aja, teman-teman kan. Terus pakai buku apa? Buku Iqra kah? Buku apakah? Buku sama gitu ya. Nah terus dibikin kayak gini tadi tuh ya. Berita acaranya nih, paling surat menyuratnya, oke nanti nggak usah ya. Kalau surat menyurat ini nanti depannya surat menyurat ini aja, izin kita KKN ya, itu aja. Nah terus mungkin ada yang foto ya, jangan lupa ada yang foto, terus dibuat ininya ya berita acaranya, misalkan membimbing anak warga Desa Gunung Sari dalam membaca Al-Quran. Nah, misalnya judul berita acaranya itu ya. Terus untuk nomor ya, pekerjaannya membimbing membaca Al-Quran kan. Lokasinya Desa Gunung Sari gitu kan. Pihak yang terlibat anak-anak warga sekitar ya. Terus mahasiswa Institut Agama Islam Syahid Bogor itu lampir gitu kan. Agendanya misalkan setiap habis maghrib, setiap hari apa setiap sepekan sekali ini ya. Setiap hari Pak. Setiap hari pada maghrib ya, mengumpulkan anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar ya, tidak mengerti tajwid menjadi mengerti tajwid. Nah targetnya mengerti tajwid. Nggak apa-apa, yang penting bikin aja ya. Nah terus nanti bikin absennya di belakang ya. Nah itu untuk acara yang kecil-kecil ya, yang mungkin teman-teman anggap sepele gitu ya, tapi sebenarnya itu bisa ini juga, dapat poin juga ya. Nah terus yang besar-besar, yang besar-besar ini nggak apa-apa sih, yang penting kita coba ya. Saya khawatirnya waktu 1 bulan ini kurang khawatirnya. Nah mungkin tadi yang saya katakan ya, bisa jadi ya, mudah-mudahan ya, cairnya itu ketika teman-teman sudah selesai KKN itu nggak masalah ya, nggak masalah ya, istilahnya jadi ada outcome-nya ya,
outcome-nya itu jadi desa binaan ya, desa binaannya Inais. Jadi apa, misalnya jadi pusat wisata halal, pusat apa namanya, halal destination ya, misalkan daerah Lembur Anyar gitu kan, Lembur Anyar jadi pusat apa namanya, halal destination ya. Nah terus mengenai yang gizi ya, tadi udah ada yang kerja sama Nestle ya, bagus ya. Terus nanti mungkin kita juga bisa kerjasama ke lembaga-lembaga keuangan yang syariah maupun yang non keuangan syariah juga ya. Nah itu mungkin bisa juga ya, apa namanya, kita kerjasama. Saya ada beberapa kenalan ya, orang-orang yang memang dia bisnisnya itu bisnis syariah ya. Nah itu bisa kita kerjasamakan untuk Lembur Anyar ya. Terus untuk mungkin ada juga mereka yang mau ngasih apa ya istilahnya itu, kayak perpustakaan tadi ya, perpustakaan. Nah itu kita ini kita beli buku-buku komik Islam, karena kan banyak tuh ya, Muhammad Al-Fatih, Khalid bin Walid, terus apa lagi tuh, belum lagi yang tentang hadis-hadis ya, ada tuh komiknya di sana ya. Nah itu kita taruh di sana, jadi anak-anak itu mereka tahu ya, tahu siapa idola mereka ya. Jangan sampai itu ya, dulu ada kejadian ya, bukan di sini ya, di sana ya. Itu ada loh, saya tanya, saya suruh sebutin satu aja nama sahabat Nabi ya. Ternyata nggak apakah itu, saya berhusnuzonnya mungkin dia gugup gitu ya, atau mungkin dia takut atau istilahnya grogi gitu ya. Tapi ya intinya dia nggak bisa jawab lah gitu ya. Nah, saya khawatirnya dia emang nggak tahu gitu kan. Ini kan bahaya banget kan. Masa ya cuma satu aja nama sahabat Nabi-nya dia nggak tahu gitu kan. Nah ini kita sebagai mahasiswa ya di Institut Agama Islam ya, kita harus bisa memberikan kontribusi juga pada Islam ya. Ya tadi itu ya, kita ya jangan sampai juga malah kitanya juga yang nggak tahu kan, bahaya ya. Udah gede-gede nggak tahu juga gitu kan. Nah ini ya makanya teman-teman ya juga mungkin ya kita sama-sama belajar lah ya. Kita dalam saya juga lagi mau belajar lagi ya, lagi mau insya Allah mudah-mudahan bisa S3 nih ya. Banyak juga saya yang nggak tahu ya, ilmu yang saya nggak tahu tuh banyak ya. Dan itu memang harus belajar ya, kita harus terus belajar ya. Nggak ada istilahnya berarti belajar. Ketika kita mengajar itu kan juga kita belajar juga tuh, belajar bagaimana menyampaikan ya, bagaimana menyampaikan gitu. Oh iya, gimana tadi udah ini boleh coba di apa namanya? Nah, di sini ada program jangka pendek sama jangka panjang ya Pak. Iya. Nah, jangka pendeknya itu sosialisasi pernikahan dini. Di pematerinya itu Bu Titin. Terus yang kedua itu sosialisasi bank keliling. Bank keliling. Iya, Mbak Emok. Bank keliling itu gimana tuh maksudnya? Gitu. Sosialisasi? Iya, Sosialisasi. Sosialisasi bank keliling. Iya. ya tentang tentang bahayanya. Tentang bahayanya bank keliling. Oh boleh, bagus tuh. Mungkin nanti gini ya, kita bisa padukan dengan apa, sponsor misalnya kayak Pegadaian Syariah, atau mungkin dengan Bank BSI ya. Nah atau mungkin dengan apa nih, bank apa, misalkan Bank Muamalat gitu ya. Nah nanti jadi mereka satu sisi menyampaikan bahayanya bank keliling ya, atau bangke ya, bangke ya. Di sisi lain mereka juga ikut membantu kita dalam memberikan santunan kepada masyarakat ya. Terus juga mungkin mereka bisa sponsor apa nih, kayak tadi tuh teman-teman ada yang mau bikin apa, pelang Asmaul Husna ya, itu bagus tuh ya. Pasti lembaga keuangan syariah ya itu insya Allah mereka mau ya, insya Allah mereka pasti mau. Kenapa? Karena satu ya, mereka amal jariah ya. Yang kedua kan itu ada logo mereka juga kan, mereka sembari ini juga, sembari promosi gitu loh ya.
Nah itu ya. Terus ada lagi? Terus yang ketiga itu perlombaan anak-anak. Nah perlombaan anak-anak itu ya. Buat 17 Agustus ya. Iya. Nah tadi tuh ya cerdas cermat apa namanya Islami. SKI. Sejarah kebudayaan Islam. Nah, tentang apa? Sahabat Nabi. Misalkan apa nih? Siapakah nama sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Zunnur Ain? Ada yang tahu? Zunnur Ain ya, kalau iya Zunnur Ain itu. Yang pemilik dua cahaya, dua mata ya. Iya, Zunnur Ain. Nah, siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Zunnur Ain, Zunnur Ain. Yang tahu siapa? Utsman bin Affan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi. Yang pertama Ruqayyah. Ketika Ruqayyah radhiyallahu anha itu wafat, nikah lagi sama Ummu Kulsum ya. Nah, makanya dapat gelar Zunnur Ain. Karena beliau menikah dengan dua putri Nabi ya. Bahkan Nabi SAW pun pernah mengatakan seandainya aku punya putri lagi yang belum dinikahkan akan menikahkan lagi ke Utsman gitu kan. Karena apa namanya? Ummu Kulsum meninggal lagi kan, wafat lagi. Setelah itu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu ya. Itu ada tuh ininya ya, apa semacam kayak kartu-kartunya itu ya. Itu apa nih misalkan sahabat Nabi yang ini apa namanya yang menikahkan anaknya dengan seorang pedagang susu ya. Ada yang tahu nggak siapa? Umar ya, waktu di Khattab radhiyallahu ya. Nah itu ya, jadi itu ada kisahnya tuh ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu itu setiap malam berkeliling ya, berkeliling itu ternyata ada tuh, ada seorang pedagang susu yang menyuruh anaknya ya itu untuk mencampur air ya, mencampur air ke dalam susu. Untuk apa? Dijual agar dia untungnya lebih banyak gitu kan. Ternyata anaknya ini nolak. Kenapa? Karena kalau seperti itu curang gitu kan, nggak boleh ibu. Terus kata ibunya nggak apa-apa curang. Intinya ibunya itu bilang nggak apa-apa, yang penting Khalifah nggak tahu, Umar kan nggak tahu gitu. Tapi anaknya bilang Umar mungkin tidak tahu, mungkin Umar sedang tidur, tapi Allah itu tidak pernah tidur gitu. Nah Umar bin Khattab dengar tuh, kita besok paginya langsung rumahnya didatangin sama Umar ya, dan langsung dinikahkan dengan anaknya Umar ya. Nah dari situlah ya lahirlah yang namanya Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi cicit ya, cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz yang apa namanya membuat ya, Umar bin Abdul Aziz itu yang membuat daerahnya itu tidak ada satu orang pun bisa menerima zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi ada yang pernah menerima zakat, saking kayanya gitu, saking makmurnya. Nah itu ya. Kalau SKI itu masuk fakultas apa sih SKI? PAI. Apa? F apa? Masuk fakultas mana? Tarbiyah. Oh Tarbiyah, FITK ya. Oh iya. Nah itu tuh coba teman-teman tuh perdalam deh. Terutama kalau yang itu ya FITK. Ada yang FIDK? Ada. Nah itu juga bagaimana cara berkomunikasi Rasulullah SAW itu kepada masyarakat ya. Coba kita bayangin ya, orang yang tadinya benci sama Rasulullah itu bisa cinta. Nah gimana cara komunikasinya tuh ya? Bahasa Quran Syariah, nah ini bagas Fabi. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita tuh ya sebagai
seorang muslim ya, kita tuh harus bangga ya. Kenapa? Karena kita itu punya banyak hasanah ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi kita sebenarnya banyak loh PR ya, PR-nya orang Islam zaman sekarang tuh banyak ya, tapi terkadang kita lupa ya. Kayak tadi tuh ya, sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, apalagi juga minzalik, jangan sampai ya. Nanti kan di akhirat itu kan akan dibangkitkan berdasarkan pada orang-orang yang kalian cintai ya. Kalau cintanya sama artis-artis Hollywood ya, mau dibangkitin sama mereka nanti ketika hari akhir ya, kan nggak mau kan. Nah, terus pengen dibangkitin sama Rasulullah, para sahabat ya. Gimana mau cinta, kenal juga enggak ya kan. Kita nggak tahu kesehariannya mereka, kita nggak tahu kebiasaannya mereka, kita malah lebih tahu Angelina Jolie ini. Angelina Jolie ini suka kayak gini loh. Nah kan, bangkitin sama Angelina Jolie ntar ya, karena lebih kenal Angelina Jolie daripada sahabat Rasulullah ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu di mana-mana ya. Jadi gitu ya, artinya dalam KKN ini ya teman-teman ya, dalam KKN ini kita harus mendokumentasikan dan harus mengarsipkan segala kegiatan tadi ya. Tadi itu yang belajar ngaji itu mungkin remeh ya, tapi kalau kita buat arsipnya, kita buat laporannya, wah itu menjadi poin ya. Terus apalagi kan kita kerjasama ya dengan apa namanya Litbang apa? Tapi Litbang ya. Nah itu kan mereka akan merasa terbantu kan, wah selama ada mahasiswa INAIS ternyata masyarakat jadi tambah pinter nih gitu kan. Jangan sampai gini, kok ini masyarakat Gunung Sari tiba-tiba saja pada pinter-pinter gini, siapa ya? Tentunya apa? Ini dari Universitas INAIS nggak disebut nih ya, dari kampus A kemarin ini loh apa KKN loh di situ loh. Oh kampus itu, nah, jangan sampai salah juga kan. Tapi kalau misalnya kita buat laporannya, kita buat ini kan ketahuan. Oh INAIS ini kemarin yang bikin kegiatan di sini, jadi mendidik masyarakat. Nah kan istilahnya kita kerja juga nggak sia-sia. Gitu. Nah, nanti malah kalau nggak didokumentasi, nggak diarsipkan, diambil kampus lain. Padahal yang kerja kita. Ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Terus ada lagi nggak? Terus ada lagi jangka panjangnya Pak. Yang pertama itu mengikuti pengajian. Yang kedua mengumpulkan anak-anak desa untuk belajar. Yang ketiga itu survei zakat. Survei zakat. Ya. Oh, boleh. Survei manajemen zakat Bapak. Jadi Manajemen zakat. Di setiap RT kan kadang pengelolaan zakat fitrahnya ada yang di RT-nya, ada di ustaznya gitu. Tapi nggak tahu aja sekitar mungkin maksud saya tembusannya mungkin bisa masuk ke jurnal Bapak. Tapi kurang tahu juga sih saran Bapak Ya apa tadi ya, yang penting ya bikin ininya ya, apa namanya, mungkin kalau teman-teman belum ngerti berita acara, yang penting gini, tulis saja tujuan itu apa tadi kan, tujuannya ingin tahu pengelolaan zakat ya, apakah itu ada lembaganya kah ataukah ustadznya kah gitu ya. Nah terus bagaimana tuh kalau ustadznya ternyata ustadznya itu membagi-bagikan ya berdasarkan list yang udah ada, artinya fungsi lembaga diambil oleh satu orang gitu kan di daerah ini gitu ya. Ya tulis aja secara sederhana, nanti kalau mau dikembangin ya kita sama-sama, nanti saya bantu kembangin ya. Yang penting tadi ya ada foto, ada absen ya, ada tadi tuh tujuannya apa ya. Sebenarnya berita acara itu sebenarnya tujuan ya, tujuannya itu apa gitu ya. Terus ada lagi yang terakhir itu pembuatan pelang dan tempat sampah. Pembuatan pelang dan tempat sampah boleh tuh, nanti kita kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah. Biasanya syariah itu mereka sosialnya tinggi ya, karena memang bagi lembaga keuangan syariah ya, sosial itu satu ya, bukan apa ya, kalau bahasnya almarhum Sofyan Safri Harahap tuh. Jadi kalau lembaga konvensional itu ada dana CSR ya. Nah dana CSR kata almarhum
adalah CSR itu, bukan CSR itu adalah sempalan bagi lembaga keuangan kapitalis atau konvensional. Ya, kenapa sempalan? Karena sejatinya lembaga konvensional itu nggak mengenal kata sosial. Ya, ada sosial itu karena ada rasa berontaknya hati nurani mereka ya sebagai seorang manusia gitu kan. Nah, tapi ngaruhnya di mana nantinya? Ngaruhnya tuh nanti akan tergantung mood dari si dewan direksi atau pihak manajemen ya. Misalkan nih moodnya lagi bagus nih, ayo kita tingkatin sosialnya gitu. Tapi moodnya lagi jelek nih, nggak usah lah gitu. Nah, kalau dalam Islam tuh nggak ada kayak gitu ya. Mau moodnya lagi jelek, mau moodnya lagi buruk, kalau memang itu kewajiban dikeluarin gitu loh ya. Jadi mau suka nggak suka harus dikeluarin gitu. Dalam Islam tuh gitu. Jadi nggak ada istilah suka bahasa Jakarta suka gue gitu kan. Nggak ada istilah kayak gitu dalam Islam. Yang namanya dana sosial ya, zakat ya, infak sedekah itu satu kesatuan ya. Jadi bukan sesuatu yang dari luar ya, itu memang satu kesatuan gitu ya. Nah tadi ya, nanti proposalnya kalau bisa dibuat per proyek ya, biar si donaturnya nggak bingung ya. Jadi mungkin gini, kayaknya kalau yang tadi pelang dan tempat sampah ya, itu boleh tuh nanti saya ajukan ke Pegadaian Syariah ya. Atau gini deh, di proposalnya itu jangan sebutin nama sponsor secara khusus ya, tapi ini aja secara umum ya, tapi per proyek ya, per proyek. Nah nanti tinggal ininya aja, suratnya aja yang khusus ya. Kalau masih lembar kan? Iya. Nah selembar kan gampang ya, tinggal kita gonta-ganti aja. Di hard copy apa? Soft copy dulu deh ya, soft copy dulu. Nanti kalau misalkan ada yang minta hard copy-nya baru gitu. Ya, per proyek ya, per proyek. Satu-satu. Oke gitu ya. Ya Pak. Terus jam berapa sekarang? Kita mau ke ini, mau ke Los Angeles. Los Angeles. Jam 3. Oh, jam 3. Jam 3 ya? Apa mau Bisa seraja ya. bisa asar? Asalnya jam berapa? Masih. Masih lama nih. Sekarang weh. Jadi kita tutup dulu deh, membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah,